بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pembahasan terakhir kita sampai di ayat yang keberapa? Kelima. Apa yang keempat? Kalau yang kelima berarti kita sudah selesai nih pengajian tafsirnya. Sampai ayat keberapa? Keempat. Apa kelima? Kelima. Nah, yakin. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ayat yang keberapa? Yang kelima. Berarti belum selesai kita. Ayat yang terakhir adalah apa? Minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu yang membisikkan apa? Kejahatan di dalam hati para manusia atau dalam dada para manusia. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan waswas, yuwaswis itu asal makna kata waswas itu apa? Suara gemerincing apa? Perhiasan dan apa? Bisikan yang apa? Yang lirih. Kemudian kita jelaskan kemarin
bahwasanya saking lirihnya dan saking menggiurkannya sampai orang tidak sadar bahwasanya itu adalah apa? Godaan dan gangguan apa? Setan. Kemudian fi sudurin nas, yang mengganggu di dadanya apa? Para manusia. Kemarin kita sudah jelaskan perbedaan antara dada dengan hati. Apa bedanya? Hati ada di dalam apa? Dada. Jadi dada itu rumahnya apa? Hati. Dan kita tutup pembahasan saat itu dengan pelajaran yang sangat berharga tentang kewajiban kita untuk apa? Memperbaiki hati sebelum apa? Sebelum memperbaiki sesuatu yang sifatnya lahiriah dalam diri kita. Pada pengajian kali ini kita akan membahas suatu pembahasan yang ada kaitannya dengan ayat yang kelima tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu salah satu kejahatannya membisikkan kejahatan, mengganggu hati atau dada para manusia. Dan yang namanya gangguan setan itu macam-macam. Pintu setan untuk mengganggu manusia itu macam-macam. Ada gangguan yang berwujud jelas-jelas perbuatan maksiat. Semua orang tahu bahwasanya itu adalah dosa. Itu salah satu pintu masuknya setan untuk mengganggu manusia. Setan mengiming-imingi kita untuk melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas dosa. Semua orang juga tahu itu perbuatan maksiat. Contohnya apa? Zina. Apa ada orang yang ragu bahwasanya zina itu perbuatan dosa? Sampai, mohon maaf, PSK. Nah, apa artinya? Apa PSK? Pekerja, pekerja seks komersial alias pelacur. Dia tahu bahwasanya perbuatan dia itu apa? Salah. Contoh itu berzina, minum minuman keras, mencuri. Pencuri tahu bahwasanya itu perbuatan apa? Salah. Buktinya kalau ditanya, anak kamu cita-citanya pengen jadi apa? Apa ada pencuri yang cita, saya pengen anak saya jadi pencuri? Ada enggak? Sangat jarang sekali. Karena dia sadar bahwasanya itu perbuatan apa? Dosa. Jadi setan menggoda manusia bisa jadi lewat pintu yang semua orang tahu bahwasanya itu perbuatan dosa. Tapi terkadang setan itu menggoda manusia lewat pintu yang nampaknya ibadah. Kelihatannya apa? Ibadah. Bahkan orang yang terjangkiti penyakit tersebut, dia mengira bahwasanya itu salah satu bentuk kesungguhan dalam beragama. Pintu apakah itu? Pintu itu biasa dikenal dengan penyakit was-was. Apa? Penyakit apa? Was-was. Nanti kita akan kasih contoh sehingga kita akan jelas was-was itu apa. Orang yang terjangkiti penyakit was-was ini dan dia terperangkap dalam jebakan setan ini, hidupnya tidak tenang. Dan dia ketika melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam, dia melakukannya dengan perasaan beban yang sangat berat. Alih-alih dia merasakan ketenangan yang seharusnya didapatkan oleh orang yang beribadah, justru dia kalau melakukan ibadah, dia itu kayak dibebani dengan beban yang sangat berat dan selalu gelisah ketika melakukan ibadah tersebut. Saya akan bawakan 4 contoh dari penyakit was-was ini. Dan semua contoh ini saya intisarikan dari sebuah buku yang sangat bagus yang berjudul Dhammul Waswas wa Ahlihi. Tercelanya penyakit was-was dan orang yang terjangkiti penyakit tersebut. Ini karya ulama
yang hidup di abad ke-6 Hijriah, yaitu Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menyebutkan beberapa contoh dan saya akan ringkas menjadi 4 contoh. Contoh yang pertama, penyakit was-was dalam bersuci setelah buang air. Penyakit was-was dalam bersuci setelah seseorang buang air. Kata Imam Ibnu Qudamah, penyakit was-was setelah orang buang air itu ada 10 macam. Ada berapa? 10 macam. Semoga kita tidak terjangkiti salah satu di antara penyakit tersebut. Dan kalau sudah ada yang terjangkiti 10 penyakit tersebut, berarti sudah stadium tinggi itu. Nah, sudah stadium apa? Tinggi. Di antaranya, setelah buang air, seseorang mengurut kemaluannya 3 kali. Nah, dengan alasan apa? Supaya air kencingnya apa? Habis, bersih. Karena dia khawatir, merasa ragu, jangan-jangan saya ini masih ada air kencing yang tersisa, sehingga ketika berdiri air itu apa? Keluar dan membasahi celana. Ini penyakit was-was. Ya, contoh satu penyakit. Yang kedua, kata beliau, ada sebagian orang setelah buang air, sebelum dia itu membasuh kemaluannya, dia berjalan beberapa langkah. Nah, buang air, berdiri terus apa? Berjalan beberapa langkah. Tujuannya apa? Kalau ada yang mau keluar, supaya apa? Keluar, dituntaskan keluarnya. 2. Yang ketiga, ada orang yang caranya supaya tuntas air kencingnya, kata dia itu setelah kencing berdehem-dehem. Supaya apa? Supaya semuanya itu keluar, jangan ada yang apa? Tersisa. Ini penyakit. Penyakit was-was. Berapa sudah tadi? 3. Yang keempat, ada orang yang, maaf, setelah buang air kecil, dia buka lubang itu, lubang kemaluan, kemudian dia lihat masih ada airnya nggak di situ. Ya, kalau masih ada airnya, dia ambil air, dia siram ke dalam lubang tersebut. Ini sudah berapa? 4. Yang kelima, ada orang yang pakai semacam cotton bud. Nah, tahu cotton bud? Yang biasa buat apa? Yang biasa ngorek kuping, yang biasa untuk ngorek kuping. Dia masukkan cotton bud itu ke lubang tempat buang air kecil tersebut. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya yang kayaknya sih kalau menurut saya itu mungkin orang Indonesia jarang yang melakukannya. Ada yang katanya diikat, maaf, kemaluannya ke atas supaya apa? Supaya dan lain sebagainya. Ini yang saya ketika baca kayaknya nggak ada nih, mungkin nggak ada. Makanya saya cuma bawakan 5 contoh ini dari 10 contoh yang saya pikir ada orang-orang seperti itu. Dan itu semua adalah merupakan penyakit was-was. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, itu semua adalah dikategorikan bid'ah. Kenapa kok bid'ah, Ustaz? Karena seandainya perbuatan itu adalah merupakan bentuk kesungguhan dalam beragama. Saya tanya, ya, orang yang melakukan itu dia tujuannya baik gak? Baik. Supaya apa? Supaya celananya nggak kenapa? Dia kan menganggap itu perbuatan yang baik, kesungguhan dalam beragama, bahkan dia menganggap kalau tidak melakukan itu, ibadahnya tidak sempurna. Dan inilah salah satu bentuk gangguan setan. Pintunya melalui pintu yang tidak disadari oleh seseorang bahwasanya itu adalah merupakan gangguan. Dia mengira itu adalah bagian dari agama, padahal sebenarnya itu adalah gangguan dari setan. Seandainya perbuatan itu baik, niscaya itu sudah dipraktekkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya.
Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan ada salah seorang Yahudi yang berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Dia berkata, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kalian itu sudah mengajari kalian segala sesuatu sampai perkara adab buang air. Orang Yahudi ini maksudnya menghina. Maksudnya apa? Menghina. Masa ada buang air apa? Sampai diajarkan. Apa enggak ketahuan juga? Justru Salman ketika menghadapi itu sebagai suatu hinaan, dia malah bangga, ajal. Iya, memang betul. Betul, kita diajarkan buang air. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Sampai ada apa? Buang air. Masuk kamar mandi pakai tangan apa? Pakai kaki apa? Kiri, keluar pakai kaki kanan. Baca masuk, baca doa, keluar baca doa. Kemudian kalau misalnya mau beristijmar, pakai 3 kali. Pakai batu 3 apa? 3 sisi atau 3 batu. Dan semuanya sudah diajarkan. Dan tidak ada di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW berdehem-dehem setelah apa? Buang air. Gak ada hadisnya. Bu antum mau cari sampai ke buku yang bagaimanapun juga gak akan ditemukan. Ada buang air setelah buang air dehem-dehem. Gak ada. Dan itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah merupakan perangkap setan. Dan orang yang sudah terjangkiti penyakit ini, dia akan terus berjangkiti dengan penyakit-penyakit lainnya yang lebih parah. Nauzubillah. Ustaz, saya pernah dengar hadis yang intinya itu mengajarkan kepada kita agar kita itu mengurut kemaluan 3 kali. Apa hadisnya? Bunyinya, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu 3 marrat." Seandainya salah seorang di antara kalian buang air kecil, hendaklah dia mengurut kemaluannya 3 kali. Hadis. Betul. Itu ada hadisnya. Dan saya katakan hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Cuman hadisnya apa? Dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Karena ada salah seorang perawi di sanad hadis itu yang dhaif, dan ada perawi yang lainnya yang majhul alias tidak dikenal. Dan keterangan itu disampaikan oleh Imam Abu Hatim, kemudian Imam Al-Busiri dan Syekh Al-Albani. 3 orang ulama dari zaman dulu sampai sekarang menyatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah. Jadi tidak perlu untuk untuk diamalkan. Ini contoh yang pertama, penyakit waswas dalam bersuci setelah apa? Buang air. Contoh yang kedua, penyakit waswas berupa berlebihan dalam memakai air ketika wudhu. Penyakit waswas berupa berlebihan dalam memakai air ketika berwudhu. Jadi diceritakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'd wa huwa yatawadda. Pada suatu hari Rasulullah SAW melewati Sa'd yang saat itu sedang wudu. Jadi Sa'd sedang wudu, kemudian Nabi lewat di sampingnya. Kemudian Nabi melihat cara wudunya Sa'd dan penggunaan air yang dilakukan oleh Sa'd ketika berwudu. Nabi ketika melihat Sa'd berwudu dengan cara yang seperti dilakukan oleh Sa'd, beliau berkata, "Ma hadza saraf ya Sa'd?" Apa-apaan boros seperti ini wahai Sa'd? Ya. Mengapa kok engkau boros ketika apa? Berwudu? Qala afil wudu'i saraf. Sa'd bertanya, Rasulullah,
apakah boros itu ada dalam berwudu? Nah, karena memang kebanyakan dari kita tahunya boros itu adalah dalam masalah apa? Masalah harta. Harta boros, nah, orang beli sesuatu yang tidak dibutuhkan boros. Akhirnya saat bertanya, wahai Rasul, apakah ada bentuk boros ketika berwudu? Kata Nabi SAW, "Naam, iya. Wa in kunta ala nahrin jarin." Sekalipun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya boros air ketika berwudu itu dilarang di dalam Islam. Sekalipun di apa? Sungai. Karena kadang-kadang ada sebagian orang yang banyune akeh. Wajar nang Arab gue anu banyune apa? Setitik. Nang Indonesia banyu mambrah-mambrah, ora apa-apa. Ini hadis ini membantah orang tersebut. Kata Nabi, sekalipun engkau sedang berwudu di sungai yang mengalir, tidak boleh boros. Dan boros itu ketika berwudu itu bisa jadi volumenya yang berlebihan. Kayak orang yang biasa wudu pakai keran, nek kerannya ora dibuka nanti apa? Sor. Urung apa? Umarem. Ini adalah bentuk boros. Dan ada sebagian orang, wah orang mantep Ustaz. Nek banyune ora sor orang mantep. Kenapa enggak kepancuran itu ya ketika hujan sekalian apa? Biar banyak. Itu adalah salah satu bentuk penyakit was-was. Yang dilarang di dalam Islam. Makanya kalau wudu pakai keran itu gunakanlah secukupnya. Ada sebagian orang pure, orang marem. Sudah diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk irit. Termasuk dalam masalah penggunaan air. Sekalipun ketika berwudu. Dan ada pula bentuk borosnya itu adalah seseorang memakai atau melakukan gerakan wudu lebih dari berapa? Dari 3 gerakan. Ya. Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu'i fa arahu al-wudu'a thalathan. Pada suatu hari ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan cara berwudu. Kemudian Nabi SAW mencontohkan wudu dengan gerakan 3 kali 3 kali. Kumur 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh kaki 3 kali, membasuh muka 3 kali. Setelah selesai wudu, Nabi SAW berkata, hakadzal wudu. Beginilah cara berwudu. Lalu beliau berkata, faman zada ala hadza, barang siapa yang melebihi dari ini, artinya Nabi mencontohkan berapa? 3. Barang siapa yang lebih dari 3, faqad asa'a, berarti dia telah berbuat jahat. Wa ta'adda, dan melampaui batas. Wa zalam, dan melakukan kezaliman. Berapa? 3 sifat sekaligus. Faqad asa'a, dia melakukan kejahatan. Wa ta'adda, dan melampaui batas. Wa zalam, dan melakukan kezaliman. Hati-hati ini ancaman dari Nabi SAW. Jadi jangan sampai ada sebagian orang yang, wah aku kayaknya orang ping 5 gue orang mantep, urung resik gue rasanya. Dia habis megang apa sih kok kayaknya nggak bersih kalau lebih atau kurang atau lebih dari 3 atau pas 3. Dan ada pula orang yang berlebihan dalam memakai air ketika berwudu, alasannya setiap anggota wudu itu ada bacaan doa khusus. Ya, kan ada kan orang yang mengajarkan wudu, membasuh tangan, ada apanya? Ada doanya khusus.
Nanti ketika apa? Mengusap muka, membasuh muka, ada doanya khusus. Nanti ketika apa? Tangan, ada doanya khusus. Sehingga wudunya lama sekali. Yang di belakang sudah ngantri panjang, ini masih apa? Masih baca doa saja. Dia meyakini bahwasanya itu ibadah. Padahal itu tidak ada dalil sahih satupun yang melandasi perbuatan tersebut. Dan itu adalah merupakan salah satu jeratan setan agar seseorang itu berlebihan dalam memakai apa? Air wudu. Loh doanya apa Ustaz? Oh mudah sekali. Mau berwudu tinggal apa? Apa? Bismillah. Terus di tengah-tengah nggak ada doa. Nggak ada doanya. Terus doanya apa? Setelah wudu. Apa? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ij'alni sampai akhirnya. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun doa di tengah-tengah wudu itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan mengakibatkan seorang menjadi boros ketika apa? Berwudu, dan itu adalah merupakan penyakit apa? Was-was. Contoh yang keberapa ini? Yang kedua. Contoh yang ketiga. Penyakit was-was berupa keraguan. Apakah wudunya batal atau tidak? Banyak orang yang sering diganggu oleh setan. Seakan-akan ada keluar angin dari tubuhnya. Akhirnya dia wudu lagi. Belum sempat dia masuk masjid, sudah gerak-gerak lagi. Nah, maaf di tubuhnya. Kemudian dia balik apa? Balik lagi untuk wudu. Dan itu bisa berulang-ulang sampai berkali-kali. Dan ketahuilah bahwasanya itu adalah merupakan godaan apa? Wah, dari mana itu Ustaz? Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Seandainya salah seorang di antara kalian mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, ragu di dalam perutnya, fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un am la. Kemudian dia itu merasa ragu, apakah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak? Kata Nabi SAW, fala yansarif, janganlah dia itu keluar dari masjid atau membatalkan wudunya hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia itu mendengar suara atau mencium bau. Apa? Dua. Sampai apa? Mendengar suara atau mencium apa? Bau. Apa mendengar suara? Semuanya tahu. Suara apa itu? Dengan berbagai macam jenisnya. Yang penting itu suara kentut, gitu saja. Entah itu yang kecil, entah itu yang besar, nggak peduli. Dan ini atau mendapatkan suara atau mencium bau. Ya, bau tahu sendirilah baunya bagaimana. Kalau dia tidak menemukan salah satu di antara dua ini, jangan sekali-kali membatalkan wudu atau sholatnya. Ya, ini adalah merupakan peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan sekali seseorang mengikuti perangkap setan ini atau terjerat di dalam ranjau setan ini, maka setan akan ketagihan dan terus menggoda dia. Dan itu banyak orang. Nah, banyak orang yang subhanallah kalau mau sholat itu wudunya entah berapa kali. Ada yang mungkin sampai 10 kali wudu. Padahal dia tidak batal. Cuman dia merasa kok perutnya kutuk. Itu bukan suara yang tadi saya maksud ya. Kalau itu suara kentut, ini suara apa?
Suara perut orang lapar, keroncongan orang lapar. Itu lain masalah. Yang dimaksud dengan sesuatu yang membatalkan adalah sesuatu yang apa? Suara yang keluar dari mana? Dari dubur. Itu yang dimaksud. Loh Ustaz, kalau misalnya kayak ada sesuatu yang keluar dari dubur itu bagaimana Ustaz? Ada yang gerak-gerak di situ. Apa itu bukan angin Ustaz? Jawabannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis salati," seandainya kalian sedang salat, "fawajada harakatan fi duburihi," kemudian ketika tengah-tengah salat dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di duburnya. Lihat, Nabi sangat spesifik, bukan hanya sesuatu dalam perut. Nabi berkata, terasa sesuatu bergerak. Apa gerakannya? Yaitu sesuatu yang tadi itu. Seakan-akan ada pes, padahal nggak ada pes. Kalau sudah pes betul-betul suara kayak gitu, itu lain masalah. Berarti itu apa? Suara. Tapi kelihatannya nggak ada suara, cuman ada kayak sesuatu yang keluar dan itu sering dialami. Nggak tahu jamaah ini pernah mengalami nggak? Kalau saya pernah mengalami. Ketika dulu saya belum tahu, saya pikir itu batal, wudu lagi. Dan sangat menyiksa. Jadi wudu itu berubah menjadi sebuah momok. Wah, saya ini kalau wudu mesti nanti itu akan ada sesuatu yang bergerak. Mesti. Akhirnya wudu lagi. Jadi orang yang berwudu seharusnya dia mendapatkan ketentraman batin, ketenangan karena dia melakukan ibadah. Akhirnya dia itu menghadapi wudu itu sebagai sebuah momok, beban yang berat dan gelisah. Itulah yang diinginkan oleh setan. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara kalian sedang sholat, kemudian dia mendapatkan gerakan di duburnya, ahdatha aw lam yuhdith fa ashkala alaihi. Dia ragu apakah batal atau tidak. Ya, dia ragu apakah batal atau tidak, karena dia mendapatkan sesuatu yang yang bergerak di duburnya. Fala yansarif, janganlah dia itu meninggalkan sholatnya. Ini pesan dari Nabi SAW. Fala yansarif, jangan sampai dia membatalkan sholatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar apa? Suara, au yajida rihan, atau apa? Mencium bau. Ini solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maaf, ada sebagian orang yang hampir-hampir kayak orang yang kehilangan akal, atau nun sewu nih, orang yang gila. Karena apa? Karena dia begitu terganggu dengan seperti itu. Wudu lagi, ulangi lagi, wudu lagi. Padahal dia nggak batal. Ya. Ada sebagian orang yang wudu, bagus ya. Wudu karena dia ingin menjaga kesuciannya sepanjang hari. Nggak masalah. Itu dituntunkan dalam Islam. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka ini adalah merupakan gangguan setan yang berupa penyakit apa tadi? Was-was. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan dua hal itu, mendengar suara atau apa? Mencium bau, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita tidak menganggap wudu kita batal kecuali dengan sesuatu yang bersifat yakin. Bukan sesuatu yang berupa apa? Keraguan, bukan. Jadi kalau misalnya, dan Nabi di sini mengajarkan kepada kita, wudu itu, kalau seorang sudah wudu, dia tetap dianggap suci sampai datang keyakinan bahwasannya wudunya itu apa? Batal. Dan salah satu bentuk keyakinan caranya dengan apa? Dengan mencium bau atau apa? Mendengar suara. Kalau orang sudah mendengar suara, kok masih mengaku tidak kentut, wah, ini bahaya ini. Atau sudah genah-genah bau apa? Bau kopi geseng, itu kok masih merasa nggak kentut, wah ini yang perlu dikoreksi ini orangnya. Ya, itu. Ini contoh yang keberapa? Yang ketiga. Contoh yang keempat. Penyakit was-was sebelum sholat.
penyakit waswas sebelum apa? Sholat. Ini saya contohkan 2 contoh. Pertama masalah niat, yang kedua masalah takbir. Yang pertama masalah niat dulu. Ada sebagian kalangan yang sebelum sholat dia melafadzkan niatnya dan mengucapkan usolli sholata apa? Usolli sholatal maghribi misalnya. Salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala misalnya. Ada orang yang sudah niat seperti ini, kemudian dia ulangi lagi. Usolli. Kemudian mungkin kurang mantap usollinya. Usolli sholata apa ya tadi? Maghribi. Udah berapa rakaat? Salasan. Keceletot arba'an, ulangi lagi. Usolli sholata adaan makmuman, keceletot imaman, ulangi lagi. Lillahi, kurang lillahi ta'ala. Ada orang yang diulang dan itu maaf banyak. Makanya sering kita dapatkan imamnya sudah membaca Fatihah sampai selesai. Orang ini masih apa? Usolli dan usolli. Nah, ada orang yang seperti itu. Dan itu nyata. Di lapangan banyak orang yang seperti itu. Sehingga dia ketinggalan gak baca Fatihah sama imam, gak mendengarkan bacaan imam. Itu satu. Kemudian mengganggu orang yang apa? Yang di sampingnya. Yang di samping itu sampai gemes. Nah. Itu usoli baik, rampung. Nah. Sampai karena dia itu pengen mendapatkan keyakinan. Nah. Akhirnya dia mengeraskan bacaan. Usolinya dia keraskan. Orang kanan, kiri, belakang terganggu. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Niat, apa itu niat? Niat itu adalah tujuan dan maksud hati untuk melakukan suatu perbuatan. Itu niat. Niat definisinya al-qasdu wal azmu ala syai'. Niat itu definisinya adalah tujuan dan maksud untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Jadi kalau mau ditanya apa itu definisi niat, itulah definisinya. Tujuan dan maksud untuk melakukan sesuatu. Tempatnya di mana itu? Tempatnya di hati. Hah? Tujuan untuk melakukan sesuatu, tempatnya di hati. Maksud untuk melakukan sesuatu, itu tempatnya di hati. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan lisan. Ya, makanya Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah beliau itu mengucapkan usolli sholatal maghribi. Para sahabat juga nggak pernah usolli sholatal fajri atau usolli sholatal subhi. Nggak pernah Nabi SAW melakukan itu. Kalau ada yang bisa mendatangkan dalilnya, silahkan datangkan dalil yang sahih maupun yang dhaif maupun yang palsu sekalipun. Yang menyebutkan Nabi pernah mengucapkan usolli sholata dan seterusnya. Tidak akan didapatkan. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah melakukannya. Nabi nggak pernah melakukannya. Para sahabat pun nggak pernah melakukannya. Buktinya apa Ustaz? Buktinya para sahabat Nabi SAW yang menceritakan tata cara sholat Nabi dari A sampai Z, dari takbiratul ihram sampai salam, tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan Nabi setelah menghadap kiblat sebelum takbiratul ihram beliau membaca usolli. Tidak ada satupun di antara sahabat, padahal mereka jumlahnya puluhan. Contoh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi berkata, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a." Seandainya engkau ingin salat, sempurnakanlah wudu. Pertama. Summa istaqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah kemana? Ke arah kiblat. Sudah?
Fakabbir. Lalu ucapkanlah apa? Takbir. Kalau mau mengucapkan usolli di mana tempatnya? Hah? Sebelum takbir. Iya kan? Setelah orang hadap kiblat, sebelum takbir dia apa? Mengucapkan usolli. Dan Nabi SAW nggak menyebutkan sama sekali di sini. Nabi berkata, kalau kamu mau sholat, sempurnakan wudhu, kemudian hadaplah ke kiblat, kemudian ucapkanlah takbir dan bacalah surat Al-Fatihah. Mana Nabi nggak menyebutkan kan adanya usolli di sini. Seandainya itu disyariatkan, nggak mungkin akan didiamkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak menyampaikan. Sama saja kita menuduh Rasul SAW apa? Berkhianat. Dan hadis yang semisal dengan ini banyak sekali. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengajarkan kita agar mengucapkan usolli. Makanya mengucapkan usolli itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dan itu dijadikan jembatan setan untuk penyakit was-was. Sudah nggak ada tuntunannya, ganggu orang lain dan menyusahkan diri sendiri. Siapa Ustadz yang mengatakan bahwasanya itu nggak ada tuntunannya? Para ulama, bahkan ulama Syafi'iyah sendiri. Saya bawakan satu saja. Imam As-Suyuti. Siapa yang tidak kenal Imam As-Suyuti? Ulama besar mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah. Beliau berkata, di dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wa minal bid'ah aidan, dan di antara bentuk bid'ah, ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong siapa? Imam As-Suyuti, imam besar mazhab Syafi'i. Dan di antara bentuk bid'ah, al-waswasatu fi niyyatis shalah. Bentuk waswas ketika niat sebelum salat. Walam yakun dzalika min fi'lin nabiyyi wala ashabihi. Itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kanu la yantiquna bi syai'in min niyyatis salati siwa takbir. Mereka tidak pernah mengucapkan niat salat kecuali mengucapkan Allahu Akbar. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul contoh yang baik. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, al-waswasatu fi niyyatis salati wat taharati min jahlin bisyara'. Was-was ketika niat salat dan niat bersuci, sumbernya adalah kebodohan, tidak tahu syariat. Au khabalun fil aqli, atau karena kedunguan dalam otak. Ini yang bicara siapa? Bukan saya ini. Yang bicara Imam Syafi'i. Nah, yang bicara Imam Syafi'i, imam kita semua. Maka jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan tersebut. Ini contoh sebelum sholat apa tadi? Niat. Contoh yang berikutnya, was-was ketika mengucapkan takbiratul ihram. Nah, dan ini banyak. Allahu Akbar. Dah, urung maning. Nah, batalkan. Kemudian Allah. Karena yang panjang sekali. Sampai mungkin lama gitu. Matnya itu kan seharusnya matnya itu mat tobi'i ya. Allahu Akbar itu mat tobi'i. Berapa mat tobi'i? Nah, 2 harokat. Mat tobi'i itu 2 harokat. Allahu Akbar. Ada orang Allah. Nanti suara nentong. Akbar. Udah kayak gitu, diulangi lagi. Dan orang yang seperti itu kadang-kadang sampai ngulang Allahu Akbar, batal. Allahu Akbar, batal. Sampai imamnya apa? Ruku. Ketika imamnya ruku, dia apa? Dia panik. Nah, akhirnya dia asal Allahu Akbar, terus cepat-cepat apa? Ruku. Sehingga nggak tahu niat yang kayak gimana yang saat itu dia apa? Dihadirkan. Nah, karena dia sudah tergesa-gesa, gimana kalau nggak masbuk? Nah, dan itu nggak usah jauh-jauh. Saya pernah mengalami.
Ketika dulu saya belum belajar banyak, nah, ketika saya dulu masih di pondok, saya pernah sholat dan berkali-kali. Di shop pertama, datangnya sebelum imam, tapi masbuk. Dan itu bukan sekali, berkali-kali. Karena apa? Karena penyakit ini, was-was. Jadi merasa takbirnya belum sempurna. Allahu Akbar. Ada yang aknya itu sampai dia apa? Sampai nanti fasih banget. Nah, kok bisa saya masbuk berkali-kali padahal datangnya sebelum imam? Ketika imam takbiratul ihram itu karena penyakit itu tadi. Allahu Akbar, berkali-kali. Usolli berkali-kali. Sampai akhirnya imamnya sudah ruku. Saya menganggap itu sudah kehilangan satu rakaat. Kemudian terpaksa saya berdiri. Orang yang di belakang pada ngelihat ini sholat di depan kok masbuk. Kalau sholat di belakang masbuk wajar. Ini sholat di belakang, di depan sendiri kok masbuk. Dan itu berkali-kali. Itulah penyakit was-was. Dan saya yang pernah terjangkit penyakit itu nggak ingin jenengan itu terkena penyakit itu. Alhamdulillah sekarang nyantai. Ya. Loh Ustaz, kalau nggak usolli niatnya di mana Ustaz? Nah, kalau nggak usolli niatnya bagaimana? Saya tanya. Ketika jenengan dengar suara azan, kemudian jenengan wudu, pakai sarung, pakai peci, keluar rumah menuju ke masjid, sampai di masjid menghadap kiblat, itu jenengan mau ngapa? Hah? Apa ada? Saya tanya. Tolong jawab dengan jujur. Saya tanya, apa ada orang yang begitu mendengar suara azan, ya, kemudian keluar dari rumahnya sudah wudu, pakai peci, pakai sarung, ya, kemudian mau masuk ke masjid, ditanya sama orang, jenengan mau apa? Saya mau mandi. Ada nggak orang kayak gitu? Kalau ada orang seperti itu, mungkin seorang yang agak bagaimana? Nah. Kadang pasti orang yang sudah kayak itu, dia itu tujuannya mau sholat. Ya itulah yang namanya niat. Loh Ustaz, kita kan harus membedakan antara sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya. Kalau kita nggak usolli sholatan maghribi, bagaimana Ustaz membedakannya? Saya tanya. Tadi, ketika jenengan berangkat dari rumah ke masjid, masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid, mau sholat maghrib, ditanya jenengan mau sholat apa? Apa ada di antara antum kalau ditanya itu jawabannya, aku mau sholat subuh? Gak ada. Kalau sore-sore ya orang tahu ke masjid mau apa? Sholat maghrib. Ya itulah yang namanya niat. Sesuatu yang ada dalam hati, maksud dan tujuan untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan mohon maaf seandainya ada yang kurang berkenan. Tujuan kami menyampaikan ini adalah ingin supaya seseorang itu tidak terganggu dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari agama Islam. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keberapa? Yang ke-6 insya Allah. Segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Masih ada waktu? Hah? Masih? Benar, masih ada. 1 menit lagi, nggak mungkin ada pertanyaan. Ya, kita tutup sampai di sini. Segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.